aman ya, baik. Ini ibarat, ini nih akselerasi benar-benar nih. Kita tiap hari ketemu, pusingnya dijadiin satu. Oke, ada Mbak Eklesia kayaknya sembari di tempat kerja ya. Ada Mbak Marsha, ada Mbak Nelai, ada Mbak Novi, ada Mbak Mia. Oke. Baik, Bapak Ibu, sore hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang keempat ya. Nah, saya coba share screen dulu. Oke. Ya, tadi di grup udah kita sharing apa lesson learn kita untuk selama 3 pertemuan gitu ya. Oke. Sebentar. Ya. Mbak Damar, apakah saya freeze ya? Tidak. Oh, sekarang freeze. Tidak, tapi delay kayaknya ya. Oke. Sekarang freeze. Oke, sebentar. Kalau begitu, Mbak Damar boleh minta mungkin di open dulu sembari saya membetulkan koneksi sebentar. Boleh. Oke. Baik, Ibu-ibu dan Bapak-bapak, terima kasih sudah bertahan sampai ke pertemuan keempat meskipun pusing gitu ya tiap hari. Nah, di sini kira-kira hari ini kita sudah membaca sampai yang ke-30 ya, tuh cards-nya gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau share apakah sudah ada dari 30 tool cards itu yang sudah dicobakan, apakah ada yang masih kesulitan? Boleh share di chat gitu ya. Kalau di grup saya, kebetulan akhir-akhir ini sedang tidak ada pertanyaan tentang toolkit gitu. Jadi saya anggap semuanya paham ya. Kalau ada yang nggak paham, boleh banget bertanya lewat grup gitu ya. Nah, nanti dari beberapa toolkit itu ada yang akan kita bahas di hari ini. Di antaranya adalah tentang encouragement. Encouragement itu ada di halaman 20 kalau tidak salah. Lalu kita nanti akan praktek gitu ya, nanti kita akan experience bagaimana sih saat kita merasa ter-encourage dan bagaimana sih saat kita merasa di-encourage gitu ya. Lalu keputusan-keputusan apa yang kita ambil saat waktu kecil dulu gitu ya, atau remaja gitu, dan itu akan membantu kita mempelajari, oh ternyata anak-anakku itu kalau aku disencourage gitu ya atas nama cinta tapi jadinya malah disencourage, itu ternyata yang dia putuskan adalah seperti ini gitu. Nah, kenapa encouragement dan discouragement ini cukup penting gitu ya di positif disiplin, karena ternyata anak-anak yang misbehave itu sebenarnya adalah anak-anak yang disencourage gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar bahwa discouragement itu ternyata membuat anak memiliki belief yang salah sehingga dia terdorong untuk melakukan hal-hal yang menantang kayak gitu. Nah, itu kalau dari yang encouragement dan discouragement. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di antaranya tentang konsekuensi gitu ya. Nah, mungkin kemarin kita sudah belajar oh hukuman tuh kayak gitu ya. Baik menghilangkan hak, menghukum dengan fisik, itu semuanya ada dampak negatif efek panjang. Jadi yang bisa kita lakukan apa sih kalau tidak boleh menghukum gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari juga di sini. Oke. Mr. and Mrs. Punishment. Yang keempat adalah natural versus logical consequences, lalu ada family meeting dan routine chart. Oke. Oke, di awal kita akan belajar dulu tentang peran kita. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa ternyata gitu ya, saat kita merespon anak-anak kita dengan cara yang kurang tepat,
dia itu jadi lebih terdorong untuk melakukan challenge lagi gitu ya. Makanya biasanya makin kita galakin, makin dia galakin kita gitu ya. Atau makin kita menyerah, makin dia seenaknya juga kayak gitu. Jadi ternyata adults may contribute to mistaken goal behavior. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya ada dari kita gitu, kita yang tanam ke mereka misbehave anak ini gitu ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu sekarang membuka mistaken goal chart gitu ya untuk memahami kira-kira kita ini berperan apa sih dalam perilaku buruk anak gitu ya. Kalau kita marah-marah ke anak gitu ya, sebenarnya itu murni salah anak atau ada peran kita juga di situ. Nah, kita lihat gitu ya. Oke. Mbak Prita boleh di-share yang itu tadi saja, yang PowerPoint saja. Oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, next slide. Oke, nah di mistaken goal chart, Bapak Ibu bisa melihat yang kolom 6, gitu ya, peran kita, adult mistaken belief, gitu ya. Oke, next-nya, boleh. Kita akan berlatih langsung untuk memahami sebenarnya peran kita apa sih, gitu ya. Nah, ini dia. Nah, ternyata di masing-masing kolom ini ada kaitannya gitu ya. Nah, coba kita lihat apakah kita pernah merasa tidak percaya kalau anak kita ini bisa menghadapi kekecewaan. Apakah kita merasa bersalah kalau anak kita tidak bahagia terus, tidak happy terus gitu ya. Apakah kita merasa bersalah kalau anak kita struggle gitu ya. Tidak bisa melakukan sesuatu, terus frustrasi, terus kita buru-buru merasa harus melakukan sesuatu, harus menyelamatkan kayak gitu. Nah, jika iya, kemungkinan yang kita transfer ke anak adalah mistaken goal belief-nya dia yang di tengah ini. Aku berharga saat ayah atau ibu memperhatikanku. Jadi setiap kali ibu tidak merasa tidak percaya kalau dia bisa menghadapi kekecewaan, tidak merasa kalau nggak apa-apa kamu sedih, nggak apa-apa kamu kecewa kayak gitu, anak jadi merasa bahwa dia tidak berharga gitu. Jadi kalau dia tidak diperhatikan, dia tidak dilayani, dia tidak didampingi, itu merasa dia tidak berharga. Karena selama ini orang tuaku mentransfer pesan bahwa kamu berharga sekali, makanya ibu nggak mau kamu kecewa, makanya ibu nggak mau kamu kesusahan kayak gitu ya. Sehingga saat kita nggak ada buat mereka, dia merasa aku nggak berharga gitu. Jadi yang ditangkap anak ternyata sedalam itu gitu ya, bukan oh ibu sedang sibuk makanya nggak bisa nemenin aku gitu, enggak, tapi dia merasa aku nggak berharga karena ibu nggak ada di sini sama aku gitu. Makanya usaha dia untuk bisa menjadi berharga adalah undue attention atau mencari perhatian gitu ya. Gimana nih caranya biar aku bisa berharga lagi? Oh, mungkin aku banting-banting remote TV aja waktu ibu bekerja. Oh, mungkin aku tumpah-tumpahin air minum aja waktu ibu ngobrol sama ayah. Kayak gitu. Sehingga perhatian ibu kembali lagi ke aku, ibu benar-benar merasa bersalah kalau aku kesel, ibu benar-benar merasa anak ini kayaknya jangan sampai nangis kayak gitu ya, baru di situ aku merasa berharga. Jadi ternyata kita tuh berpengaruh seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, apakah ayah atau ibu merasa harus mendikte apa yang harus dilakukan anak dan anak harus menurut karena ayah ibu tahu yang terbaik buat dia. Ayah ibu tahu nih resikonya kalau kalian nggak nurut nanti begini gitu ya. Nah, jadi aku jauhkan dari resikonya kayak gitu. Nah, ternyata itu menumbuhkan mistaken goal belief pada anak berupa aku berharga saat akulah bosnya atau setidaknya saat aku tidak mengizinkan orang lain memerintahku. Jadi saking sering didikte, saking sering harus nurut terus gitu ya, dia semakin
semakin merasa bahwa aku nggak berharga, aku nggak punya pendapat sendiri, aku nggak punya power gitu ya. Makanya dia berusaha untuk menumbuhkan itu gitu ya dengan kelakuan yang misguided power, kekuatan yang keliru gitu. Makanya biasanya anak-anak yang seperti ini semakin didikte, semakin disuruh, semakin dimarahin, semakin dia akan membalas, menunjukkan powernya gitu ya. Karena dia merasa berharga hanya saat dia punya kendali gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita tanyakan ke diri sendiri, apakah ayah atau ibu memberi nasihat tanpa mendengarkan apa yang dirasakan anak, apa yang dipikirkan anak, karena merasa nasihat ini pasti bagus buat kamu, pasti baik buat kamu. Ibu tahu yang terbaik untuk kamu, kayak gitu. Nah, ternyata ini, kalau jawabannya iya gitu ya, dan berpola, tadi kuncinya semuanya kalau itu berpola ya ibu-ibu, kalau Bapak Ibu, kalau itu berpola, ternyata kita membantu anak menumbuhkan mistaken goal belief berupa, aku tidak berharga dan itu menyakitkan. Jadi aku nggak didengar, aku nggak layak didengar, aku tidak layak dipertimbangkan gitu ya. Jadi dia merasa aku tidak berharga dan itu menyakitkan. Jadi aku akan membalas dengan melakukan hal yang sama. Nah ini masuknya ke anak-anak yang berusaha menunjukkan behavior revenge atau balas dendam gitu ya. Misalnya jadi menjauh dari ayah ibu gitu ya, meskipun itu menyakitkan untuk dia, tapi dia merasa bahwa nggak apa-apa, aku harus lakukan ini biar ayah ibu juga merasakan apa yang aku rasakan, kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, apakah ayah ibu memiliki harapan yang terlalu tinggi atas anak-anak? Apakah ayah ibu benar-benar memproyeksikan bahwa anak ini harus mencapai standar tertentu? Apakah ayah ibu merasa bahwa sudah tugas ayah dan ibu untuk melakukan semuanya untuk si anak gitu ya? Nah, ternyata kalau jawabannya iya, kita melakukan itu secara berpola, anak jadi merasa bahwa aku nggak pantas. Sebaiknya aku menyerah saja, aku nggak akan pernah bisa, gitu ya. Tinggalkan aku sendirian, kayak gitu. Nah, ini akan menimbulkan behavior anak assume inadequacy, gitu ya. Biasanya menarik diri, nggak mau kontak dengan orang tuanya, gitu ya. Pengennya udah pergi aja, aku pengen sendiri, tinggalkan aku, jangan urusin aku lagi, kayak gitu. Jadi menarik diri dari keluarganya gitu ya. Padahal pesan yang pengen dia sampaikan adalah please jangan menyerah sama aku tuh sebenarnya pengen, tapi aku merasa nggak mampu, aku merasa aku nggak akan bisa mencapai standar kamu gitu. Nah jadi ternyata mistaken belief anak ini nggak yang tiba-tiba anak terlahir dengan mistaken belief itu gitu ya. Tapi mistaken belief anak ini terbangun dari pola yang terjadi dalam pengasuhan, yang terjadi dalam lingkungan. Sehingga setelah kita mempelajari ini, tujuannya adalah biar Bapak Ibu lebih conscious gitu ya tentang pola apa yang akan kita berikan ke anak gitu ya. Karena itu akan membantu membuat dia mengembangkan kepercayaan terhadap dirinya. Apakah dia anak yang merasa hanya berharga kalau diperhatikan, apakah dia merasa hanya berharga kalau punya power gitu ya, apakah dia hanya merasa berharga kalau bisa mengikuti standar orang tuanya dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke. Mbak Prita ada tambahan dulu sebelum saya lanjut? Sepertinya Mbak Prita keluar ya. Baik, sebentar ya saya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita nanti melakukan perenungan ini ya di rumah masing-masing. Sudahkah kita menyadari tindakan kita yang berkontribusi terhadap memburuknya perilaku anak? Gitu. Apakah semakin aku tidak memperbolehkan dia merasa struggle kayak gitu, semakin dia nggak bisa lepas dari aku, semakin dia nempel terus sama aku dan lain sebagainya gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua tentang encourage dan discouragement. Nah, ini kita akan kembali ke masa lalu. Nah, sekarang kita akan kembali ke masa lalu, kita mengingat masa-masa bahagia Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak hanya yang sedih-sedih aja, tenang. Oke, kita mengingat masa-masa bahagia, silahkan Bapak Ibu bisa drop di chat. Pikirkan satu hal yang dilakukan ayah atau ibu kita dahulu, yang membuat kita merasa penting dan berharga. Gitu. Kira-kira apa? Kalau saya yang paling ingat sampai sekarang, pertama kalinya saya menabrakkan mobil gitu ya, waktu latihan menyetir, bapak saya sama sekali nggak marah gitu. Tapi bapak bilang bahwa ya udah nggak apa-apa, sekarang kamu jadi tahu seberapa banyak kamu harus tekan gas, kapan kamu harus ngerem gitu ya, kapan kamu harus membelokkan petir, sekarang udah tahu hitungannya kayak gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa oh saya lebih berharga daripada mobil yang baru dibeli oleh bapak tapi saya tabrakkan sampai penyok gitu ya. Oke. Mbak Damar, saya udah datang Mbak. Boleh Ya? boleh Oke. aku bantu lagi buat share screen? Oke. Boleh. Baik. Oh, Ibu tidak pernah memarahi Mbak Intan saat kehilangan dompet. Oke. Kehilangan dompetnya berapa kali Mbak Intan? 4 kali. 4 kali kehilangan dompet tapi tetap tidak dimarahin. Oke. Jadi, oke. Dari Mbak Anggi diizinkan untuk berkeluh kesah dan menyampaikan kekecewaan. Oke. Jadi merasa penting, merasa didengarkan gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau Mbak Prita apa nih? Yang encourage Dari ya kita Pak sekarang ya? Jika sakit dan dirawat. Iya, encourage. Masa-masa menyenangkan dulu nih. Oke. Oh, Pak Bagus, kalau Iya. sakit dulu menjadi prioritas Ibu. Oke. Ya. Oh, ini kita bacain yang dari teman-teman dulu kali ya. Oke. Bapak Ibu ada Mama di belakang selalu... lagi? Hah? Enggak. Bapak Ibu Aman kok. Oke. Oke. Iya. Dari Mbak Nanda, Mama selalu bawa oleh-oleh saat pulang kerja. Dari Mbak Mira, nggak pernah dilatang mau merantau kemanapun. Oke. Mbak Marsha dulu ketahuan pacaran diam-diam tapi nggak dimarahin. Oke, lalu Mbak Tia selalu diberi kepercayaan kalau mau main ke rumah teman dan pulang malam asal bisa tanggung jawab. Lalu dari Mbak Widya, Ibu tidak marah ketika nilai bahasa saya jelek, padahal sudah takut banget. Dari Mbak Amelina, nggak marah kalau nilai remit, asalkan udah usaha dulu. Tapi ya, gitu. Terus Mbak Nadia bukan masa lalu, tapi masa kini. Oke, nggak apa-apa masa kini juga. Tidak pernah dijudge dan disupport atas segala pilihan pengasuhan. Wah, enak banget ini. Lalu Mbak Walida, orang tua tidak pernah marah saat nilai turun. Mbak Sasha, waktu kecil kalau ada kejuaraan selalu ditemani mama papa sampai oma juga ikut nemenin dari awal sampai selesai. Wah, ini benar-benar encouraging banget ya. Oke, nah terima kasih. Saya tidak bisa membacakan satu persatu. Oke. Lalu silakan Bapak Ibu ketik kembali saat itu terjadi gitu ya. Apa yang Anda pikirkan, rasakan, dan putuskan. Saat misalnya saya waktu menabrakkan mobil Bapak dan direspon seperti itu, saya merasa lega, lalu saya berpikir bahwa Bapak lebih sayang sama saya daripada sama mobilnya, lalu saya memutuskan untuk lebih berhati-hati agar next time nggak celaka lagi gitu ya, karena next time kalau celaka lagi mungkin saya yang celaka bukan hanya mobilnya gitu. Oke. Wih, membuat Bapak jadi cinta pertama saya. Ngomong-ngomong Mbak Umi ini kalau mudik selalu ditanya mau makan apa, apapun dimasakin itu juga aduh langsung berasa gitu ya cinta orang tua kita gitu ya. Mbak Marsha merasakan unconditional love, Mbak Heni merasa relief gitu ya, Mbak Winda merasa lebih berharga, merasa dihargai, dipercaya, merasa tenang, merasa
merasa tidak mau merusak kepercayaannya gitu ya, begitu di encourage kayak gitu. Nggak masalah kalau gagal selagi udah berusaha, rasanya nyaman, rasanya diprioritaskan dan berharga gitu ya. Nah, dari semua perasaan dan yang dipikirkan Bapak Ibu ini, apakah Bapak Ibu lalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan future skill gitu, atau malah terdorong untuk melakukan hal-hal yang berada di kolom tantangan, challenge gitu? Yang di future, ya, ke future skill ya semuanya ya. Oke, nah jadi make sense ya kalau tadi dibilang bahwa misbehave anak itu, anak yang misbehave itu adalah anak yang disencourage gitu, karena saat kita mendapatkan encouragement kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang berada di future skill gitu, bukan yang mendorong kita melakukan hal-hal yang ada di tantangan gitu. Oke, nextnya kita, nah boleh juga nih kita masuk ke yang discourage gitu ya, untuk lebih memahami, oh ternyata anakku terdorong seperti ini tuh karena aku seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita pikirkan satu hal yang dilakukan ayah atau ibu kita yang membuat kita merasa tidak penting dan tidak berharga gitu ya. Oke, apa? Saya sih cerita yang kemarin itu yang permen gitu ya. Ada pengalaman nih, kemana-mana Mbak ya Damar. gitu ya. Oh Mbak, oh ya boleh. Ini sorry ya, Bapak Ibu, apa namanya, suara saya agak delay termasuk slide-nya. Jadi kalau dalam perlakuan orang tua saya itu sangat encouragement gitu, sehingga saya berani mencoba tantangan, terus nggak bisa jauh-jauh, terus pas sudah menikah itu nggak bisa move on gitu ya, kayak pengen terus cerita sama mereka, pengen minta pendapat mereka, terus ya gitu, nggak pengen jauh-jauh deh pokoknya gitu. Nah, tapi ada juga ternyata sisi lainnya ketika saya merasa discourage gitu ya, yaitu disencourage ketika ada beberapa momen penting dalam hidup saya gitu. Jadi pada saat kalau Bapak Ibu yang Nasrani mungkin tahu kita ada baptis dewasa gitu ya, baptis di gereja gitu. Nah, pada saat itu orang tua saya memutuskan untuk memilih tugasnya gitu ke luar kota gitu ya, berdua lagi gitu. Jadi di saat yang lain itu didampingi orang tua, foto keluarga gitu ya, saya nggak ada sama sekali gitu. Jadi itu membuat saya, apalagi belakangan saya tahu bahwa sebenarnya acara itu tuh masih bisa bolos gitu, masih bisa nggak ikut gitu. Jadi dan itu beberapa kali terjadi gitu ya. Jadi saya merasa, oh ada sesuatu yang lebih berharga dari saya ya gitu. Itu yang saya pikirkan dan rasakan gitu. Nah, itu kalau sharingku. Tapi jadinya kalau dikaitkan dengan pola pengasuhan, jadi saya jadi seperti melemahkan anak karena saya tidak ingin. Jadi saya pengen nemenin terus, apa-apa pokoknya harus sama saya gitu, karena nggak ingin itu. Dan sambil berjalan saya ngerasa, oh itu saya melemahkan anak kayaknya, karena dia sepertinya perlu belajar juga untuk melakukan sendiri atau melakukan dengan orang lain gitu. Oh ada yang sama nih yang. Terima kasih Mbak Prita. Iya ada yang sama, ayah ibunya bekerja tidak ikut mengantar lomba. Nih, oke. Yang membuat kita feel disencouraged, merasa tidak penting dan tidak berharga, ternyata dibandingkan dengan saudara, tidak didengarkan ketika memberi saran, gampang membentak, nada tinggi pada hal-hal kecil gitu ya. Oke, lalu karena mama sibuk kerja tidak pernah sempat datang ke rapat kelas. Oke, protektif dan suka membandingkan, overprotective, serba nggak boleh gitu ya, tidak diberi kesempatan memilih sekolah sesuai keinginan. Nah, ini sama juga dengan saya. Terus akhirnya malah rebel. Oke. Orang tuaku overprotective dan dibandingkan dengan saudara, berdampak aku pengen anakku bebas memilih dan takut punya 2 anak. Oke. Nah, sebegitunya ya ngaruhnya setelah 20 tahun mendatang
25 tahun kemudian ternyata yang dilakukan orang tua kita menjadi salah satu yang mendorong kita membuat sebuah keputusan gitu ya. Bahkan orang tuanya udah nggak ngeh lagi gitu ya, tapi ternyata itu berdampak pada saat kita membuat keputusan sekarang gitu yang nggak ada hubungannya dengan mereka sebenarnya kayak gitu. Oke, nah saat itu terjadi, apakah Bapak Ibu lebih terdorong untuk melakukan yang di kolom challenge atau di kolom future skill? Kalau saya waktu itu tidak boleh memilih sendiri gitu ya ininya jurusannya gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengerjakan secara sengaja disalah-salahin biar nggak keterima di jurusan yang diinginkan orang tua saya gitu. Jadi malah rebel gitu ya. Gitu. Kalau saya jadinya malah cari perhatian, Mbak Damar. Cari perhatian, terus jadi dependent. Halo? Putus lagi kah? Tadi sempat sedikit putus, Mbak Prita. Oh, oke. Iya, saya malah jadinya nakal karena cari perhatian gitu, biar berharga lagi. Biar merasa berharga lagi. Nah, jadi begitu. Ternyata disencouragement kalau menjadi sebuah pola gitu ya, bisa mempengaruhi hidup anak-anak kita, bisa mempengaruhi keputusan dia di saat itu dan di masa depannya nanti gitu ya. Oke, next-nya boleh Mbak Prita? Nah, untuk bagaimana implementasinya, cara mengencourage anak gitu ya, itu nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, akan ada latihan tersendiri untuk membedakan kalimat mana sih yang encouragement, kalimat mana sih yang disencouragement, itu nanti di sesi selanjutnya. Sekarang kita harus cukup resapi dulu, oh ternyata aku berperan seperti ini gitu ya, dan gimana caranya biar kita bisa paling nggak sadar dulu, oh aku berhenti dulu untuk melakukan disencouragement gitu. Oke, selanjutnya Mbak Prita silakan. Baik, terima kasih Mbak Damar, Bapak Ibu. Ini kemarin di pertemuan hari Minggu, Mbak Damar dan Mbak Dita kalau seandainya saya terpatah-patah tolong diinfokan via WA ya, supaya bisa di backup supaya nggak mengganggu Bapak Ibu. Nah, punishment ini kita sudah sama-sama sepakat ya, kalau punishment tidak disarankan. Mbak Damar juga sudah bersedia berbesar hati men-sharingkan ke kita gitu ya, dampak jangka panjangnya. Nah, saya yakin, jadi mungkin timbul pertanyaan dan sudah ada juga banyak pertanyaan di WA group, lalu seperti apa caranya? Atau apakah yang seperti ini tergolong punishment atau bukan? Nah, untuk bisa memahami itu, Bapak Ibu, kita akan role play dulu. Nah, untuk role play ini saya memerlukan 5 bantuan dari 5 orang Bapak Ibu. Bagi yang bersedia membantu kami untuk proses role play ini, mungkin boleh minta tolong raise hand supaya bisa kami unmute. Nanti tugasnya mudah, hanya membacakan pesan yang dikirimkan oleh Mbak Dita secara japri gitu ya. Boleh minta tolong bantuannya Bapak Ibu, silahkan raise hand. Oke, ada Mbak Sasha, ada Pak Bagus. Mbak Dita sembari minta tolong dicatat ya. Ada Mbak Sasha, ada Pak Bagus. Apakah ada lagi yang Bapak Ibu yang bersedia untuk membantu kami? Ada Mbak Anggi, thank you Mbak Anggi. Ada Mbak Berta. Berarti kita kurang 1 orang lagi ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk kami unmute untuk membantu kami. Ada Pak Bagus, ada Mbak Berta, ada Mbak Anggi, ada Mbak Sasha tadi. Kurang 1 orang lagi. Ada Mbak Nadia. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang Mbak Dita langsung mengirimkan kepada Bapak Ibu perannya apa dan skripnya bagaimana. Ya, jadi silahkan Mbak Dita dikirimkan dulu masing-masing kepada
Bapak Ibu yang bersedia membantu, langsung dibagi saja Mbak Dita perannya dan skripnya bagaimana. Jadi ini nanti skenarionya adalah ada seorang anak, kita samakan saja skenarionya ya, ada seorang anak yang menolak atau tidak bersedia memasukkan pakaiannya ke keranjang baju kotor. Gitu. Jadi ada seorang anak yang tidak bersedia memasukkan pakaiannya ke keranjang baju kotor. Nanti nama anaknya kita pakai panggilan aja ya, adik atau kakak gitu aja, supaya nggak usah menyebut nama tertentu gitu, takutnya nanti nama anak kita. Baik, bila Bapak Ibu, bila Mbak Dita sudah menyebarkan, minta tolong diinfokan ya Mbak Dita ya. Oke. Nah, nanti anak ini punya 5 orang tua. Dan yang akan menjadi anak-anaknya kita, Bapak Ibu ya. Kita yang akan menjadi anak-anaknya. Nanti rekan-rekan kita ini akan berperan sesuai bagiannya masing-masing. Akan ada yang berperan sebagai orang tua punishment, orang tua reward, orang tua natural consequence, orang tua logical consequence, dan orang tua focus on solution. Begitu. Dan akan secara bergantian menyampaikan cara masing-masing sesuai perannya. Baik, Mbak Dita, apakah sudah? Oke. Sudah, baik. Oke, kita mulai dari yang pertama yang berperan sebagai orang tua yang punishment. Boleh saya tahu, boleh di-unmute Bapak Ibu yang mendapatkan peran sebagai orang tua yang punishment? Aku yang punishment. Oke, Mbak Sasha. Ini cuma peran ya, Mbak Sasha ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita jadi anaknya ya. Nanti Mbak Sasha boleh memerankan, tolong dihayati perannya. Dan ini yang tadi, sorry, anaknya yang lempar-lempar keranjang baju ya? Oh, anaknya menolak meletakkan baju kotornya ke keranjang baju kotor. Begitu. Nanti panggilnya boleh kakak, boleh adik aja gitu aja ya Mbak ya, supaya nggak usah sebut nama. Oke, silahkan Mbak Sasha. Aduh, adek, tolong mama taruh baju kotornya ya di dalam keranjang. Dia nggak mau, dia masih lari-lari. Adek, cepetan dong. Aduh, mama pukul pakai sabuk nih ya kalau adek nggak mau masukin ke dalam keranjang. Nggak mau ah, mama aja. Beneran ya, mama hitung ya sampai 10 ya. Yuk, 1, 2, 3. Mama pukul ya sekarang ya. Nggak mau, mama aja yang masukin. Mbak, kalau yang grounding nih apa ya? Yang apa Mbak? Ini tulisannya disuruh grounding. Oh, anaknya disuruh ini di pojokan gitu, suruh berdiri di pojokan, suruh dihukum berdiri di pojokan. Adek, kamu karena kamu nggak mau masukin bajunya, mama taruh di pojokan ya. Sekarang kamu ke pojokan aja deh. Oke, terima kasih Mbak Sasha. Tepuk tangan virtual dulu dong buat Mbak Sasha. Oke. Baik, itu tadi untuk peran yang pertama. Nah, supaya nggak hilang insight-nya, anak-anak kita diskusikan dulu ya. Tadi setelah mendengar Ibu Sasha, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan ketika Ibu Sasha meminta kita melakukan dengan cara itu? Shock, takut, benci, galak banget, oke, mau kabur, kesal. Kira-kira kita punya pikiran dan perasaan itu, apa yang kita putuskan ya anak-anak? Nggak mau, kabur, nangis, malas ketemu mama. Oke, terpaksa karena takut dihukum. Freeze terus nangis, nggak mau deket-deket mama. Baik.
menghindar juga. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk insight-nya. Anak-anak, terima kasih untuk insight-nya. Baik. Terima kasih ya Mbak Sasha, tadi hanya peran ya. Oke, nah itu insight dari anak-anak gitu ya, atau mungkin malah seringkali sebelum mereka berpikir, oh mama jahat, nggak mau deket-deket sama mama gitu ya, sebelum itu mungkin terjadi kalau sudah berpola tumpukan gitu ya, seringkali memang respon anak yang pertama adalah shock, takut, nangis, atau menghindar, atau kabur gitu ya. Oke, nah sekarang kita anak-anak, kita berganti orang tua sekarang gitu ya, akan ada orang tua yang memerankan reward. Siapakah? Saya, Bu. Oke, Pak Bagus ya. Waduh, ini banyak nih kayaknya nih hadiahnya nih. Bapak baru pulang kerja. Oke, silakan Pak Bagus. Oke. Nah, kalau kakak itu kayaknya bajunya belum dimasukin nih ke laundry bag. Ayo dimasukin dulu yuk, nanti papa kasih uang deh. Berapa Pak uangnya Pak? Papa aja lah yang masukin. Oh, bener nih nggak mau, ini uangnya banyak loh, atau Ade mau permen aja. Ada permen juga nih 1 kantong, mau nggak? Tapi masukin dulu itu ke laundry bag, baju kotornya. Tapi banyak Pak baju kotornya. Biar Ya, Mbak aja lah nanti yang masukin lah. Aku mau permennya aja, boleh nggak? oh kalau misalkan mau permennya aja nggak bisa, Ade harus masukin dulu. Atau Ade mau stiker, Papa juga punya stiker macem-macem nih. Kalau mau, ayo masukin dulu. Oke deh. Kalau semuanya Pak, aku mau permen, stiker, sama uang, boleh nggak? Boleh deh, sama baju kotor Papa sekalian juga ya, Nak ya. Oke deh, terima kasih Pak Bagus. Kita kasih tepuk Sama. tangan virtual dulu ya buat Pak Bagus. Wah, enak nih. Kalau nggak mau langsung diganti reward-nya gitu ya. Oke, anak-anak. Nah, saya mau tanya lagi nih sama anak-anak. Kalau seandainya kita punya ayah gitu ya, terus ketika kita menolak, ayah mengatakan seperti tadi. Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan? Bolehkah di anak-anak chat di kolom chat? Fokus sama hadiahnya, lain kali sengaja menolak dulu mau nego hadiahnya. Oke, minta lebih banyak lagi next time. Awalnya happy, lama-lama fokus sama hadiah. Tawar-menawar, nggak dilakuin kalau belum ditawarin hadiah. Jadi terpola gitu ya. Oke. Baik, kalau anak-anak memikirkan dan merasakan itu, kira-kira apa yang anak-anak putuskan nih, baik untuk sekarang ataupun untuk ke depannya? Kira-kira apa yang anak-anak putuskan? Perhitungan, ada hadiahnya dulu baru nurut? Oke, minta hadiah dulu. Oke, baik. Minta imbalan, pamrih. Oke, deal-nya dulu ya, Bu Sinta ya. Baik, untung ruginya dipikir dulu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih juga Pak Bagus. Tadi peran ya. Oke, nah sekarang anak-anak kita punya orang tua lagi nih yang ketiga. Nah, orang tua kali ini akan membawa kita ke arahan yang berbeda. Silahkan Bapak Ibu yang mendapatkan peran sebagai natural consequence. Saya, Mbak Banggi ya? Prita, iya. Oke, siap. Silahkan Banggi. Adik, kira-kira kalau nggak ada baju yang bisa kamu pakai besok, akan seperti apa ya kira-kira ya? Pakai baju lainnya. Kalau 2 hari lagi bajunya adik nih semua dicuci, kira-kira sudah habis, terus apa yang akan adik lakukan? Apa ya? Ya, dia nggak bisa pakai baju dong, Ma. Oke, kalau gitu apa yang akan kita lakukan? Berarti bajunya dicuci dong. Yuk, kita sama-sama ya. Ya udah deh. Tapi ada bajunya aja ya, celananya Mama ya. Oke deh, Ibu bantu ya, Mama bantu ya.
Oke deh, makasih Ibu. Oke, thank you Bang Gi. Nah, oke, anak-anak, tadi ada Ibu Anggi yang mengarahkan kita gitu ya. Nah, kira-kira kalau anak-anak diarahkan demikian, apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan? Nih kita ambil contoh anak-anaknya usianya 3 tahun ke atas ya. Kira-kira kalau kita umurnya udah 3 tahun ke atas, kira-kira anak-anak apa yang dipikirkan dan dirasakan? Ketika, oke, Mbak Nadia, benar juga ya Mama, terima kasih. Ada lagi anak-anak tahu konsekuensi, jadi mikir sebab akibat. Jadi mikir, apa yang dia pikirkan tentang mamanya, atau apa yang dia rasakan tentang mamanya. Logis, oke, terima kasih Mbak Nadia. Dan apa yang dia pikirkan, oh ya, oke, Mama mau dengar pendapat saya, benar juga kata Mama, oke. Apa yang dia pikirkan tentang, oh Mama nanya mulu, ya, bisa jadi. Merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dihargai, diperlakukan seperti orang dewasa, oke. Apa yang kira-kira anak pikirkan tentang pekerjaannya, tentang tugas itu tadi, tentang memasukkan baju kotor itu tadi? Oke, dia merasa ada tanggung jawabnya dia di situ. Kalau aku nggak kerjain nggak selesai, penting nih karena aku jadi nggak punya baju, penting. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Aku harus melakukan ini agar punya baju. Oke, ini yang dia putuskan ya. Ribet nggak ya? Iya, betul. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Terima kasih Mbak Anggi sudah bersedia untuk membantu. Berikutnya akan ada, kita punya orang tua baru lagi nih, orang tua yang logical consequence. Siapakah yang menjadi... Oke, Mbak Berta. Baik, Ya. Silakan Mbak Berta. Oke. Adek, tadi Mama lihat, Adek habis ganti baju ya? Kok bajunya Iya, Ma. Kok bajunya masih ada di kamar? Ya nggak apa-apa, biarin aja. Emangnya kenapa, Ma? Boleh tolong masukin ke keranjang baju kotor? Tapi aku males. Mama aja, aku pengen main. Sebelum main, ayo masukin dulu bajunya ke keranjang kotor. Enggak, Mama aja, aku maunya main aja. Oke, kalau gitu baju yang nggak ada di keranjang baju kotor, gak Mama cuci ya. Nanti Adek nggak punya baju buat pakai baju besok. Besok aku pakai baju apa dong? Nggak tahu, kan Adek nggak mau masukin ke keranjang baju kotor. Ya udahlah aku masukin. Oke, terima kasih Mbak Berta. Ya, sama-sama. Oke, baik. Anak-anak, barusan ada ibu yang sedang memberikan logical consequence gitu ya. Kalau nggak dimasukin, berarti nggak dicuci. Kira-kira apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan ketika ibu mengatakan seperti tadi? Terpaksa masukin, takut nggak ada baju besok, terancam. Sama kayak natural, betul juga. Oke, oh berarti ternyata beda anak, beda yang dirasakan ya. Kalau Mbak Nadia nggak merasa terancam, kayak logis aja gitu ya. Oke, mungkin Mbak Nadia emang logis orangnya ya. Buat yang merasa terancam. Takut sih, tapi masukin aja. Oke, ya udah deh lakuin aja. Oke. Baik, terima kasih anak-anak untuk insight-nya. Nah, sekarang Ibu yang terakhir nih, ada Bu Nadia nih, kita ganti lagi orang tuanya gitu ya.
Ibu yang fokus on solution. Silahkan Mbak Nadia. Sayang, kok bajunya nggak dimasukin ke keranjang? Males mama aja aku mau main. Oke, kalau misalkan mau main, terus masukin ke keranjangnya kapan ya? Nanti malam aja sebelum tidur. Oke, tapi janji sama mama ya, nanti malam sebelum tidur kita masukin ke keranjang ya bajunya ya. Tapi sama mama ya. Oke, nggak masalah, nanti mama bantu. Oke, nah tepuk tangan dong buat Mbak Nadia. Oke, itu kalau saya yang jadi Mbak Nadia, saya nggak mau tuh di nego malam. Kelihatan ya, terlalu. Oke, tapi nggak apa-apa Mbak. Yang penting kan cucinya kan besok pagi, jadi masukinnya nanti malam juga nggak apa-apa. Oke, nah anak-anak, kalau ada ibu yang seperti ini, kira-kira apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan ya? Ketika ibunya bertanya untuk apa namanya, kapan ya masukinnya? Nanti malam pura-pura ketiduran. Enak, bisa negosiasi, oke. Nanti keburu ngantuk, pemikirannya dihargai, oke. Win-win solution, ya betul. Jadi nggak ini ya, nggak apa batu ketemu batu gitu ya. Ngeyel sama ngeyel gitu. Menyenangkan, merasa didengarkan, ingin bergaining lagi, jadinya lupa. Oke, baik. Oke, nah nanti lebih jelasnya kita akan bahas ya. Terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersedia menjadi volunteer. Nah, kalau punishment sepertinya kita nggak usah bahas lagi gitu ya, karena memang kita sama-sama berjuang lah untuk menghindari itu. Nah, yang pertama adalah konsekuensi natural. Konsekuensi natural atau konsekuensi alami, ini konsekuensi yang secara alami dirasakan anak-anak tanpa ada campur tangan orang tua. Misalnya nih, gitu ya, anak nggak mau makan misalnya. Terus tapi umurnya misalnya udah 4 tahunan gitu ya. Dia nggak mau makan, terus kita ya udahlah kalau nggak mau makan gitu. Terus ketika dia merasa lapar, dia akan merasakan konsekuensinya. Oh ternyata kalau aku makannya telat, aku jadi selapar ini ya, atau aku jadi sakit banget kayak gini ya, misalnya gitu. Atau misalnya contoh lain misalnya kalau saya sering ke weekend itu main sepeda nggak mau pakai celana panjang gitu, jadinya kan digigitin nyamuk gitu ya. Ya udah saya biarin gitu ya, biarin. Nah dia dapat konsekuensi natural akhirnya, bentol-bentol kakinya digigitin nyamuk dan gatal-gatal gitu. Nah akhirnya dia jadi belajar bahwa oh ternyata sepenting itu ya celana panjang, dan ketika aku nggak pakai celana panjang, kakiku jadi gatal-gatal dan rasanya tidak nyaman gitu. Nah, tapi yang perlu dihindari Bapak Ibu di konsekuensi natural ini adalah piggyback gitu ya. Piggyback itu misalnya gini, dia weekend masuk ke dalam rumah, terus aduh ma kakiku gatel-gatel, digigit nyamuk. Terus biasanya apa yang kita bilang? Kita biasanya ayo ngaku, ibu-ibu, bapak ibu bilang apa? Iya, tuh kan. Kenapa kompak banget sih semuanya bilangnya tuh kan? Udah dibilangin. Nah ya, jadi nggak percaya mama sih gitu ya. Ya itu naturalnya kita gitu ya, naturalnya kita pengen bilang gitu. Told you so. Tadi kan udah dibilangin. Nah jadi ya kira-kira kayak gitu. Nah kira-kira apa perasaan anak-anak Bapak Ibu kalau dia udah merasakan nggak enak gitu ya, misalnya lagi lapar-laparnya gitu kan, tuh kan mama bilangin kalau waktunya makan tuh makan, kalau telat kan kamu jadinya lapar, loh sambil ngambilin nasi sambil ceramah gitu, merasa bersalah, sedih, takut, apalagi? Oke, merasa bersalah, oke, bawel, malu, sudah jatuh tertimpa tangga, oke, bingung, oke. Dan
ketika dia mendapat konsekuensi natural, sebenarnya dia secara fisik gitu ya, kebanyakan kan secara fisik ya, itu kan sudah merasakan nggak nyaman ya, gatal-gatal nggak nyaman, lapar nggak nyaman. Terus kita menambah ketidaknyamanan dia gitu ya, dan jarang Bapak Ibu kalau kita bilang tukan gitu ya, saya baca sampai waktu ini saya baca beberapa artikel, jarang anak yang akan merasa menyesal karena nggak menurut, jarang. Yang ada mereka merasa makin kesel gitu ya, aku lagi nggak enak kok, ya nih Mbak Sinta nih, udah lapar diomelin lagi, nah itu udah paling pas tuh. Udah gatel-gatel diomelin lagi gitu ya, jadi itu yang coba sama-sama kita tahan ya. Kalau udah bilang tuh, udah telan lagi. Oke, nah atau anak-anak akan kalau usianya sudah lebih besar gitu ya, dia mungkin akan timbul perasaan bersalah gitu. Tapi biasanya respon dia yang keluar itu bukan bersalahnya gitu ya, tapi defense-nya. Nah, sudah pasti kita perlu menunjukkan empati gitu ya. Jadi, duh gatel ya, aduh nggak enak ya, digigit nyamuk ya. Nah, boleh disambung gitu ya. Misalnya baiknya besok gimana ya supaya kamu pulangnya nggak gatel-gatel, atau baiknya besok gimana ya cara mama ngingetinnya supaya kamu nggak kelaparan kayak sekarang gitu. Misalnya disambung sama focus on solution yang tadi Mbak Nadia praktekkan. Oke, nah konsekuensi natural ini akan susah untuk kita yang ingin sekali menyelamatkan anak dari rasa tidak nyaman gitu ya. Oh tapi gini Bapak Ibu, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Untuk natural consequence ini sebaiknya memang diberikan itu usia sekitar 3 tahun ke atas lah gitu. Karena di bawah usia itu masih terlalu berbahaya dan terlalu beresiko nanti konsekuensi yang mereka terima. Lalu yang kedua sebaiknya konsekuensi natural ini tidak diberikan ke tindakan-tindakan yang berbahaya gitu. Misalnya mereka pegang pisau, mereka mainan di dekat kompor, mereka kebut-kebutan naik sepeda di jalan yang banyak mobil gitu ya. Pokoknya yang berbahaya kita nggak bisa berikan. Atau misalnya mereka bermain air, terus nggak mau ngepel, kita kasih natural konsekuensinya, nanti kalau kepleset biar tahu gitu, kalau air harus dipel. Nah, tidak bisa. Pokoknya sesuatu yang kalau konsekuensinya itu membahayakan diri, itu tidak bisa pakai natural consequence. Oke. Nah, tapi selain itu, dan kalau anak udah usianya 3 tahun ke atas, kita boleh gunakan ini, gitu ya. Sesimpel gini deh, kalau mungkin udah lebih besar ya, misalnya usia 5 tahun gitu, terus dia nggak mau ngerjain PR-nya gitu ya, nggak mau ngerjain PR atau nggak mau nyiapin, kalau zaman kita dulu ya nggak mau nyiapin buku-bukunya di malam hari gitu, ngeyel, terus besoknya ada yang ketinggalan. Nah, natural consequence-nya adalah kita nggak boleh tuh gojekin, gojekin bukunya. Saya juga pernah nih kayak gini tuh saya gojekin tasnya gitu ya, karena konsekuensi naturalnya adalah dia harus merasakan gitu ya, sepanjang kita yakin dia di sekolah akan tetap diberi minum dan tetap diberi snack gitu ya, kalau tasnya ketinggalan misalnya gitu. Jadi ini akan susah untuk kita yang ingin sekali menjaga anak-anak dan menyelamatkan anak-anak secara berlebihan gitu ya. Maka ini mungkin disimpan dulu untuk Bapak Ibu yang anak-anaknya masih usia di bawah 3 tahun gitu. Atau mungkin merasa ya dulu orang tua kita pernah ya memberikan menyelamatkan kita dari natural consequence gitu. Nah, kayak saya ini saking diselamatkannya dari natural consequence, saya tuh nggak bisa renang, saya nggak bisa naik sepeda itu goes itu Bapak Ibu nggak bisa, sepeda motor juga nggak bisa. Terus ya itu karena mama saya sama sekali nggak mau saya lecet gitu loh. Jadi banyak future skill yang hilang gitu. Oke, jadi kita juga mulai waspada ya, jangan-jangan kita melemahkan anak dengan cara itu juga. Nah, yang berikutnya adalah logical consequence. Nah, kalau yang tadi,
konsekuensi natural atau alami itu tanpa campur tangan. Kalau konsekuensi logis ini kita yang memberikan konsekuensinya gitu. Nah, tapi ada hal yang harus kita perhatikan nih dalam konsekuensi logis gitu ya. Nah, saya bahas ininya dulu. Oh, atau gini deh, konsekuensi logis itu misalnya gini ya. Kalau kamu main bolanya terlalu keras dan kamu mengarahkan ke rumah tetanggamu, nanti kena kacanya, kamu harus ngumpulin uang loh buat ganti kacanya tetangga itu, misalnya gitu ya. Jadi itu logis gitu. Atau kalau nanti kamu tetap ngeyel bawa mobil-mobilan ke sekolah, maka bu guru akan simpan mobil-mobilanmu sampai akhir pelajaran, sampai pulang sekolah misalnya. Atau ya ini ya, kalau kamu nggak mau memasukkan pakaianmu ke keranjang, maka pakaianmu nggak bisa dicuci, karena yang bisa dicuci hanya pakaian yang masuk di keranjang kotor, misalnya gitu. Jadi konsekuensi logis ini benar-benar logis dari perbuatan yang dia lakukan. Saya sempat beberapa kali mendapat konsultasi dari orang tua gitu ya, yang ternyata para orang tua ini memberikan konsekuensinya itu nggak logis, misalnya. Kalau kamu nggak makan, nanti nggak boleh nonton, gitu. Hubungannya kan nggak ada gitu ya, jadi harus logis gitu. Nah, tetapi konsekuensi logis ini sebetulnya dari sumber lain yang kita baca ya Mbak Damar ya, konsekuensi logis ini baru bisa mulai dipikirkan anak masuk gitu ya, masuk ke dalam relung hati dan otaknya itu sekitar 7 tahunan sebetulnya gitu. Tapi kalau mungkin ya di atas 4 tahun kita mau coba nggak apa-apa sambil kita lihat responnya gitu ya. Nah ini highlight-nya Bapak Ibu. Apakah ini menjadi ancaman atau tidak bergantung dari 3R 1H gitu ya. Yang pertama, apakah konsekuensi logis yang kita sampaikan itu jadi merusak relasi kita dengan anak-anak gitu ya. Nah, yang kedua, apakah konsekuensi logis yang kita berikan membuat anak-anak jadi tidak merasa tidak dihargai, gitu ya. Terus yang ketiga, apakah itu masuk akal atau tidak? Dan yang keempat, konsekuensi logis yang kita berikan ini bermanfaat atau lebih ke arah menghukum, gitu ya. Nah, kalau hilang dari salah satu ini, maka tidak termasuk konsekuensi logis. Contohnya hilang deh. Kalau kita bilangnya, nah, kalau kamu nanti main bolanya diarahkan ke situ, terus kacanya pecah, kamu jadi harus nabung buat ganti kacanya om itu, gitu ya. Misalnya seperti itu. Begitu kita ganti dikit aja ya, Wikan, kalau kamu pecahin kacanya, kamu harus nabung loh. Nanti omnya minta ganti loh ke kamu. Gimana coba? Nah, beda intonasi sama pemilihan kata aja sudah bisa membuat R-nya ini, 3R-nya ini salah satunya bisa hilang. Dan ketika itu hilang, namanya bukan konsekuensi logis lagi, tapi memberikan ancaman, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, coach kami menyarankan gitu ya, sebisa mungkin daripada kita ambil resiko nih, kalau saya nih ya, percobaan pertama masih konsekuensi logis gitu ya, percobaan kedua masih, biasanya kalau udah yang keempat atau yang kelima, itu nadanya udah mulai naik gitu ya, jadi lebih baik kita coba yang ini nih, yang tadi Mbak Nadia contohkan ke kita. Sulit, ya, verbal skill dan manage our emotion juga sih, Bapak Ibu. Karena itu kalimatnya, apalagi untuk kita yang firm ya, kalimatnya rawan menjerumuskan kita. Nah, maka yang disarankan sebetulnya adalah mengajak anak untuk mencari solusinya. Ya, ini yang Mbak Nadia perankan tadi. Finding solution. Oke, focus on solution. Nah, kalau di sini ada beberapa yang disarankan gitu ya.
ketika anak membuat satu perilaku menantang gitu, kita bukan fokus ke masalahnya apa, tapi solusinya gimana gitu. Contoh misalnya si main bola tadi gitu ya. Oh, kalau di sini kayaknya sempit ya, banyak kanan kirinya banyak rumah. Enaknya gimana ya, Vikan dan temannya gitu ya. Enaknya main bolanya di mana ya supaya kalian bisa mainnya bebas gitu misalnya. Ada ide misalnya main bolanya enaknya di mana gitu. Terus karena kita menganggap jadi kita nggak ngorek kesalahannya, nggak ngorek masalahnya, tetapi kita langsung ke solusinya gitu ya. Karena kita menganggap kesalahan itu kesempatan untuk mereka belajar. Nah, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu tahu udah jam 6, orang tua kita mengajak kita untuk fokus on solution. Boleh deh, supaya kita ngerasain dulu. Pernah nggak kita pada saat menjadi anak, lalu orang tua kita mengajak kita untuk fokus on solution? Oke. Ada yang mungkin pernah merasakan? Kalau pernah, pada saat itu apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan? Kalau pernah ya, kalau pernah apa yang Bapak Ibu pikirkan dan rasakan? Ketika orang tua kita berbuat suatu perilaku menantang atau berbuat kesalahan gitu ya, lalu orang tua kita fokus on solution. Kira-kira apa yang kita pikirkan dan rasakan? Oke. Merasa dihargai? Oke, yang dari Mbak Mia nanti coba ya kita bahas. Jadi ikut muter otak, lalu feel empower. Oke. Kadang bersyukur, kadang juga merasa usahaku kurang. Nggak ada penyelesaian, in case solusinya gagal. Jadi kayak ragu-ragu juga gitu ya sama ide yang kita keluarkan gitu ya. Oke. Nah, ini saya pernah, saya sering sekali Bapak Ibu terapkan ini ke Wikan ya, karena usianya udah 5 tahun. Waktu itu pernah saya terapkan kayak, saya bilang gini, oke, Wikan, jadi saya bahas ketika apinya sudah padam ya. Jadi mereka punya kebiasaan kalau malam itu lari-lari, lompat-lompat di kasur. Nah, kami punya ground rules, kasur itu nggak boleh diinjek-injek kaki gitu ya, harus pakai lutut. Naik ke kasur tuh harus pakai lutut gitu. Jadi itu sangat mengganggu. Nah, pada saat konflik terjadi, saya menyadari saya nggak punya kapasitas untuk sabar di saat itu karena capek ya. Jadi ya udahlah. Nah, besokannya pas saya nyetir berdua sama dia, baru saya tanya, nah Wikan, kalau malam itu apa kamu bosen ya jadinya suka lari-lari di kasur gitu? Iya, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Oke, nah sekarang itu tadi masalahnya ya, masalahnya saya berusaha angkat perasaannya dia aja gitu ya. Nah sekarang kira-kira biar nggak seperti itu lagi, saya sampaikan perasaan saya juga gitu ya, karena mama merasa terganggu kalau kamu lari-lari, takutnya ada yang jatuh gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan, yang kamu sama Kama bisa lakukan malam-malam di dalam kamar, supaya kalian nggak bosen gitu. Nah, baru deh itu ide-idenya dilontarkan gitu ya. Mau dicatat boleh, mau nanti kita belajar juga ada seperti roda gitu ya, kita bagi-bagi. Terus catat idenya. Oke, main puzzle, mewarnai, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak kita masih belum speak up itu menyampaikan idenya, kita boleh kasih pilihan gitu. Ini untuk menghindari tadi kan kita ada merasa kalau waktu kita sebagai anak kita ada merasa kalau ideku gagal gimana ya, nanti nggak ada penyelesaian ya. Nah berarti anak-anak pun gitu. Nah ini disambungkan sama Mbak Mia juga gitu ya. Anak-anak pun jangan-jangan sama seperti kita dulu pada saat kita anak-anak gitu. Dia mau kasih ide,
ini berhasil nggak ya? Aku di backup nggak ya? Aku di support nggak ya? Maka salah satunya kita bisa misalnya berikan pilihan gitu pada saat fokus on solution. Nah, di kamar itu kan ada pensil warna, ada puzzle, ada apalagi gitu ya misalnya. Kira-kira kamu pilih yang mana untuk kamu ini misalnya gitu. Jadi fokus on solution bisa bisa diberi pilihan atau diberi batasan gitu. Oke, jadi ini sebenarnya latihan ini Bapak Ibu mengajak kita untuk berpikir kalau kemarin-kemarin kita sudah sering mengajukan konsekuensi logis ke anak-anak gitu ya, kita diajak berefleksi gitu. Apakah sudah betul konsekuensi logis saya gitu ya? Apakah itu akan membentuk future skill tertentu di anak-anak? Nah, atau lebih baik kita berlatih pakai focus on solution gitu. Jadi, Bapak Ibu, kalau saya pribadi top priority-nya dan sebenarnya coach kami juga menyarankan top priority-nya kita mencoba focus on solution gitu. Untuk anak-anak yang masih belum lancar bicara gitu ya, tetap sama seperti asking atau kita sediakan langsung gitu. Misalnya dia numpahin air nih, masih 18 bulan. Wah, kira-kira gimana ya caranya ya supaya kita tidak terpeleset? Wah, kamu punya ide? Wah, mama punya sesuatu nih gitu ya. Jadi tetap ditanya, tapi solusinya sebetulnya mungkin datang dari kita kalau dia belum punya inisiatif gitu ya. Wah, mama punya ide nih, ini ada pel nih, kira-kira gimana ya, kamu bisa bantu mama, misalnya kayak gitu, atau kamu bisa bantu ibu, misalnya kayak gitu. Nah, itu untuk konsekuensi logis sebenarnya tetap boleh kita gunakan kalau kepepet dan kalau anaknya udah cukup besar, plus kalau kita yakin memenuhi 3R 1H gitu ya. Oke, jadi PR-nya Bapak Ibu kita cobakan ya yang focus on solution gitu. Oke, atau gini, Mbak Damar boleh minta waktu dikit ya, supaya nanti nggak hilang insight-nya. Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chat, kira-kira dalam situasi apa sih? Satu situasi aja, dalam mungkin 2 hari, 3 hari ke depan, kita mau cobakan focus on solution. Ya, satu aja. Kalau saya mau cobain besok, tadi tuh anak-anak rewel banget pas diajak ke rumah mertua saya gitu kan, karena nggak banyak mainan di sana. Jadi nanti malam saya mau fokus on solution, kira-kira supaya besok nggak rewel dan lebih tenang, solusinya apa saja ya? Oke, kalau Bapak Ibu kira-kira apa? Boleh dituliskan di kolom chat. Termasuk kita coba pikirkan yang anak-anak kita masih di bawah 2 tahun ya. Tidur malam, berebut mainan, ketika anak menolak dicebokin, dibersihkan, oke. Oke, merapikan mainan. Baik, nah saya ingin menggarisbawahi dikit, sedikit ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing, nggak mau berhenti membuang pasta gigi. Oke, nah saya mau menambahkan sedikit atau kita kaitkan langsung dengan materi yang berikutnya ya, family meeting. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, tadi boleh Mbak Damar. halo.
Oh, boleh. Boleh. Tadi sempat keluar insight yang di back sebelumnya belum keluar gitu ya, tentang reward gitu ya. Tadi waktu Pak Bagus sudah memberikan role play tentang orang tua yang memberikan reward, terus Mbak Prita bertanya tentang apa yang dipikirkan anak-anak gitu ya. Ternyata menarik sekali, dari semua chat yang muncul tidak ada satupun yang fokus pada aktivitasnya gitu ya, semuanya fokusnya pada rewardnya gitu ya. Itulah kenapa yang mendasari aturan gitu ya, sebuah aturan di mana reward ini sangat tidak diperbolehkan, sangat tidak disarankan untuk diberikan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan anak. Misalnya makan dulu nanti dapat es krim, makan dulu nanti dapat screen time gitu ya. Atau misalnya lagi toilet learning gitu ya, nanti kalau berhasil nggak ngompol atau berhasil pipis dapat stiker atau dapat mainan apa kayak gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar anak ini tidak kehilangan sense atau tidak kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang kebutuhannya, mana yang benar-benar harus dilakukan atau tidak, mana yang baik dan yang benar kayak gitu ya. Karena tadi Bapak Ibu waktu ditanyain gitu ya, nggak ada satupun yang fokus pada si aktivitasnya kan, kenapa aku harus melakukan ini, manfaatnya apa buat aku gitu ya. Manfaatnya ini maksudnya manfaat aktivitas ini untuk itu apa gitu ya. Tapi semuanya fokusnya ke manfaatnya nanti kalau aku lakukan aku dapat apa ya gitu. Jadi anak ini akan kehilangan sense bahwa aku benar-benar butuh untuk melakukan ini gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang memang kebutuhan dia, makan, tidur, terus ke toilet kayak gitu. Itu hindari sekali untuk memberikan reward kayak gitu. Nah, oke. Lalu apakah terus kita tidak boleh memberikan apa-apa ke anak kita gitu ya? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Nah, sebenarnya boleh, tapi jangan dikaitkan dengan sesuatu hal atau suatu aktivitas gitu ya. Kalau misalnya kita mau kasih, mau beliin sesuatu, ya bilang aja, nah ibu sedang ada uang, kamu pengen mainan apa? Nah, ayah baru dapat bonus dari kantor, kamu pengen dibeliin apa gitu ya. Jadi kamu pengen ditraktir apa kayak gitu. Jadi bukan yang kalau kamu bisa melakukan ini, kamu dapat ini gitu ya. Atau misalnya nih, kita mau mengapresiasi dia sesuatu gitu ya, kita nggak usah iming-imingi di depan. Kalau nanti kamu dapat nilai 100, mama belikan ini gitu ya. Tapi kita bilang aja, kamu silakan usaha semampumu gitu ya. Nanti mau keluar hasilnya berapapun, kita tiba-tiba bilang, ibu mau kasih ini untuk kamu gitu. Karena ibu melihat bahwa kamu sudah berusaha dengan semampu kamu kayak gitu. Oke? Nah, pujian nanti kita akan bahas di sesi sendiri. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Damar. Ya, untuk pujian kita akan bahas sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau reward Bapak Ibu, kalau kita iming-imingi di depan itu reward. Tapi kalau misalnya seperti ini ya, misalnya Wikan makannya cepat sehingga karena dia makannya habisnya cepat, sarapannya cepat sehingga dia punya waktu bermain sepeda yang lebih lama gitu. Jadi ketika dia udah selesai makan, baru saya bilang, oke, karena kamu tadi makannya cepat, sekarang masih jam segini nih, jadi kamu punya waktu untuk main sepeda lebih lama gitu ya. Nah, itu bukan reward. Tapi kalau saya ini di depan, kamu makan deh supaya nanti bisa naik sepeda. Nanti kalau makannya cepat habisnya, bisa lama loh naik sepedanya, atau diiming-imingi yang lain gitu ya di depan sehingga mengganggu motivasi dia untuk menyelesaikan aktivitasnya. Itu seperti yang Mbak Damar katakan tadi. Nah, itu baru mengganggu motivasi dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dari tadi saya mengatakan, saya ngobrolnya dengan Wikan gitu ya, tidak pada saat konflik sedang berlangsung. Nah, sebenarnya ini yang saya metodenya gitu ya adalah family meeting gitu. Jadi jangan bayangkan family meeting ini atau pertemuan keluarga ini sesuatu yang harus selalu serius, anak didudukin terus bareng sama suami gitu ya. Meskipun idealnya begitu nanti ketika anak-anak sudah lebih besar. Tetapi family meeting ini mari kita bisa juga konsepnya itu
sembari misalnya kita mandiin anak gitu ya. Jadi pas sama-sama rileks gitu ya. Pokoknya intinya non konflik pada saat tidak terjadi konflik gitu. Nah, itu bisa juga sudah termasuk dalam family meeting gitu. Oke. Nah, yang bisa dilakukan dalam family meeting ini bisa kita bersama anak-anak, bisa kita sama pasangan aja gitu ya. Sebenarnya yang mau mau didapat dari family meeting adalah kita belajar mendengarkan anak gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, family meeting ini mungkin baru bisa betul-betul tektok, dia ngomong, terus kita mendengarkan, terus dia menyampaikan pendapat, mungkin baru sekitar usia 4 tahunan ya. 4 tahunan gitu. Belajar menemukan solusi, saling menghormati, kerjasama. Nah, ini yang penting. Dalam family meeting, anak dilatih untuk aman mengakui kesalahan, gitu ya. Maka dalam family meeting itu lebih baik kita fokus pada solusi, gitu. Fokus pada solusi supaya anak nggak merasa kayak dibongkar-bongkar lagi gitu kesalahan, diungkit-ungkit lagi gitu kesalahannya gitu ya. Oke. Nah, jadi memang idealnya family meeting ini bisa jadi salah nggak salah, maksudnya dalam kondisi anak nggak berbuat kesalahan pun kita bisa ajak mereka ngobrol dalam family meeting gitu ya. Misalnya nih iseng-iseng gitu kan, saya sama bapaknya sama Ikan ngobrol gitu ya. Mas, kamu tuh seneng banget ya baca itu ya gitu. Kenapa sih kok kamu seneng banget baca buku itu? Gitu ya, terus dia cerita gitu. Jadi nggak harus dalam konteks memperbaiki kesalahan gitu. Tapi sangat perlu kita lakukan kalau dalam konteks ada kesalahan-kesalahan anak yang terus-menerus berulang gitu ya. Dan saya udah merasakan Bapak Ibu ini sangat efektif gitu kalau anaknya sudah usia 4 tahunan ke atas gitu ya, dan konfliknya itu udah bukan antara kita sama mereka kan, mereka dan temannya juga gitu ya. Ini sangat efektif gitu karena kalau pada saat konflik terjadi merekanya nutup, kitanya ngamuk gitu kan. Tapi pada saat family meeting non konflik kita sama-sama dalam kondisi yang netral gitu. Nah, ini yang penting ya. Ingat tujuan jangka panjangnya, keterampilan hidup apa yang akan terbentuk dari mereka kalau mereka terbiasa dimintai pendapat gitu ya, berani mengakui kesalahan gitu. Nah, ini mungkin saya nggak jelaskan satu-satu. Oke. Ini ya yang menggunakan pertemuan keluarga untuk menceramahi gitu. Jadi fokusnya adalah bertanya, mendengar gitu. Atau ini juga saya temui gitu ya, ada anak-anak yang jadinya nyerocos terus malah kita nggak bisa arahkan. Nah, kalau kayak gitu kita perlu juga arahkan. Oke, pendapatmu gitu ya. Oke, sebentar ya sambil kita pegang. Sekarang gantian ya mama yang ngomong ya, gantian ya ibu yang ngomong ya gitu. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu, melewatkan pertemuan keluarga. Ini yang saya rasakan banget kita butuh komitmen untuk melakukan family meeting. Gitu ya. Misalnya nih, ada kesalahan berulang atau ada perilaku berulang yang sangat mengganggu kami, yaitu Wikan itu punya sahabat depan rumah dan dia sangat terpengaruh gitu sama sahabatnya ini, perilaku negatifnya gitu ya, sangat sekali terpengaruh. Cara bicaranya, kasarnya gitu. Nah, tapi kami menunda-nunda terus untuk mengadakan family meeting membahas ini. Alhasil, dianya nggak berubah, kitanya jadi marah-marah setiap kali perilaku menantangnya itu keluar lagi. Dan itu siklusnya begitu aja terus gitu. Jadi, maka ini sesuatu yang urgent untuk kita lakukan. Oke. Ya, yang lainnya ini ya tadi ya, berpartisipasi aktif mungkin baru 4 tahun ke atas. Baik, rutin chat ini masuk ke Mbak Damar ya kayaknya ya? Iya, betul.
Oke, sepertinya masih ada sedikit waktu. Saya boleh minta volunteer 1 orang untuk saya ajak membuat routine chart. Ada yang sedang bisa di-unmute? Silahkan raise hand. Bapak, Ibu, apakah ada yang bisa di-unmute? Oke, Mbak Septia. Oke, Mbak Septia, silahkan Mbak, jelas nggak suaranya, Mbak? Sudah bisa? Jelas nggak suara? Jelas. Oke. Oke, siap. Jelas, Mbak Septia. Oke. Nah, sekarang kita akan berperan sebagai ibu dan anak. Saya menjadi ibunya dan Mbak Septia menjadi anaknya ya. Oke. Mbak Septia anaknya umur berapa? 2 tahun 2 bulan. Oh, 2 tahun 2 bulan. Oke, masih terlalu kecil. Kita bayangkan Mbak Septia usianya sudah sekitar 4 tahun gitu ya. Sudah mengalami 4 tahun atau 5 tahun sudah mengalami yang namanya sekolah online gitu ya. Nah, jadi problemnya adalah saya struggle setiap pagi menyuruh Mbak Septia untuk mandi siap-siap sekolah online gitu ya. Jadi saya akan membuat daftar rutinitas bersama Mbak Septia agar pagi hari itu nggak terlalu struggling, baik bagi Mbak Septia maupun bagi saya gitu ya. Oke. Kita akan mulai ya, saya akan pandu ya. Oke. Aku panggilnya siapa nih? Tia aja, Tia. Tia, oke. Tia, sini Tia. Ibu mau ngajak kamu bikin sesuatu. Kamu mau tahu tidak? Bikin apaan ya, Bu ya? Oh, kita mau bikin yang namanya jadwal kegiatan. Kamu tahu apa itu jadwal kegiatan? Nggak tahu. Nggak tahu ya, jadwal kegiatan itu artinya kita membuat urutan kegiatan. Jadi misalnya habis makan Tia mau ngapain, nanti ditulis biar besok nggak lupa lagi gitu. Mau nggak bikin? Seru kayaknya nih, Bu ya. Nanti kita bikin ya, Ibu bantu untuk tulis dulu, nanti Tia tambahkan gambar juga boleh ya, atau mau diwarnai juga boleh, oke? Nah, kita mau bikin, kita mau bikin jadwal kegiatan setiap hari ya, dari mulai Tia bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ya, oke. Oke, jadi setelah Tia bangun tidur, pengennya Tia ngapain dulu? Habis bangun tidur, pengennya main dulu sebentar. Main dulu, oke. Mainnya mau yang di dekat-dekat rumah aja? Main di teras rumah aja. Oke, lalu habis main ngapain Tia? Makan. Makan dulu? Oke, Ya, makan dulu. Lalu setelah makan? Baru mandi. Baru mandi. Habis itu ngapain? Habis mandi baru kita mulai belajar. Belajar. Oke. Lalu habis itu ngapain? Istirahat siang, makan. Istirahat, makan. Terus? Habis itu tidur. Tidur. Lalu nanti Ibu bangunin ya tidurnya biar nggak kesorean bangunnya ya. Nah, ya bener Bu itu. Mau habis Ibu bangunin mau ngapain kita? Habis bangun tidur mau main dulu. Main. Oke. Nah, ini dan selanjutnya sampai ke mau tidur ya, Mbak Tia ya? Ya, oke. Oke, nah sekarang aku mau nanya. Oke, habis ini ini Ibu sudah selesai tulisnya, kamu mau tambahin gambar atau warna atau apa, terserah Tia ya. Nanti kita tempel bersama-sama di kulkas ya. Ya, oke, Ibu. Oke, nah terima kasih. Nah sekarang aku mau tanya sama Tia sebagai anak-anak gitu ya, apa yang Tia rasakan waktu Ibu mengajak Tia menulis jadwal sesuai dengan yang ingin Tia lakukan? Sesuai yang ingin Tia inginkan. Ya, yang jelas yang pertama pasti happy, terus merasa punya andil dalam kegiatan sehari-harinya, bisa
diikut sertakan dalam mengambil keputusan apa yang mau dilakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Hmm. Terus kalau dari urutan kegiatannya, kira-kira Tia merasa ini mudah dilakukan atau tidak? Sepertinya sih mudah ya. Soalnya itu anak saya banget tuh kayak gitu, Mbak. Mudah karena Tia memilih sendiri ya. Nah, sekarang aku pengen Tia membayangkan kalau misalnya tiba-tiba ibu bilang, Tia, sini sebentar, ibu mau nunjukin. Ini jadwal kamu buat mulai besok ya. Jadi bangun tidur kamu harus langsung mandi, lalu makan, habis itu belajar. Mainnya habis sekolahnya selesai aja ya. Habis sekolah online-nya selesai, main, lalu makan, lalu tidur. Nanti bangun tidur langsung mandi sore gitu. Gimana perasaan Tia? Ya kecewa, sebel, kesel pasti. Kira-kira apakah dari jadwal yang dibikinkan Ibu, Tia merasa itu mudah dilakukan, possible untuk dilakukan? Kayaknya sulit, karena kan nggak sesuai keinginan. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Tia. Nah, ini terima kasih ya Mbak Tia ya. Sudah menjadi anak yang sangat kooperatif. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan role play kami. Nah, yang ingin saya tekankan melalui pembuatan routine chart ini adalah usahakan routine chart ini dibuat dengan kolaborasi bersama anak. Jadi jangan sampai kita udah sediakan routine chart ya gitu, lalu tiba-tiba sodorin ke anak, karena anak merasa bahwa itu kan suruhan ibu, itu kan agendanya ibu gitu ya. Jadi aku merasa kok kayaknya susah ya dilakukan karena bukan itu yang aku inginkan gitu ya. Karena mungkin aku punya alasan-alasan tersendiri gitu ya. Seperti misalnya kalau kita mau pergi liburan gitu ya, suami tiba-tiba udah nyediain itinerary gitu ya. Pokoknya kita berangkat jam 5 pagi, terus nanti sarapan di jalan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kita sebagai istri merasa, aduh itu impossible, kita ini punya 2 anak batita, mana mungkin jam 5 pagi udah siap buat jalan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi makanya penting sekali untuk melibatkan anak dalam pembuatan routine chart untuk dirinya gitu. Lalu yang kedua adalah routine chart ini baru bisa kita ini kan gitu ya, kita buat bersama-sama dengan anak yang sudah bisa diajak untuk kolaborasi gitu ya. Mungkin 3 tahun ke atas. Nah, kalau di bawah itu bagaimana? Di bawah itu kita melihat alaminya anak, rutinitas dia itu bagaimana gitu ya. Lalu kita tulis, kita catat gitu. Dan kita bisa tambahkan gambar, kita bisa tempelkan di mana anak juga bisa melihat. Jadi kita dan anak sama-sama bisa mengetahui, oh habis ini, habis ini gitu. Oke, lalu yang terakhir adalah, nah ini tadi nggak keluar ya karena anaknya kooperatif sekali. Nah kalau di batch yang lalu anaknya tidak kooperatif, jadi maunya main terus, nonton, tidur kayak gitu ya. Yang agenda untuk belajar online-nya tidak keluar gitu ya. Akhirnya gimana ya? Akhirnya role play-nya jadi seperti ini. Jadi kita tulis dulu semuanya, kita catat dulu, oh iya kamu maunya ini, kamu maunya ini gitu ya. Lalu baru kita bilang, oh iya ibu ingat, kan sekarang tiap hari kita ada sekolah online gitu. Mau ditaruh di mana sekolah online-nya gitu ya. Misalnya di habis mandi gitu ya. Oh, tapi habis mandi. Berarti kalau taruh di sini biar jamnya pas, mainnya hanya 15 menit ya, gitu. Mainnya tidak bisa 1 jam ya, kayak gitu. Jadi intinya kita terima dulu apapun yang diinginkan anak, apapun yang dipikirkan anak kita terima dulu, baru nanti kita edit lagi gitu ya bersama-sama. Kayaknya ini nggak bisa deh, nak, waktunya nggak cukup. Gimana kalau ganti ini? Atau kamu punya solusi lain atau enggak? Kayak gitu. Jadi anak nggak ngerasa ditolak duluan gitu. Oke? Baik. Nambahin nanti untuk dikit Bapak Mbak Ibu. Damar. Oh iya, silahkan. Oke. Atau saya juga pernah cobain gini Bapak Ibu. Jadi kalau untuk agenda-agenda yang rentan untuk dia bernegosiasi gitu ya, kalau misalnya weekend itu adalah saya ground rules-nya sebenarnya dia tidak boleh bermain siang-siang karena panas sekali kan, bermain ke luar siang-siang gitu. Nah, waktu membuat routine chart, saya kasih prolognya dulu, konteksnya dulu gitu ya.
mendekati kegiatan yang akan diperdebatkan gitu. Jadi misalnya oke, jam segini oke udah snack. Nah, pas udah snack nih Mas, kan udah jam 11 nih. Itu panas banget loh di luar gitu ya misalnya. Panas banget loh di luar dan kayaknya sepi juga ya yang main jam segitu. Nah, kamu mau taruh kegiatan apa di sini kalau gitu? Gitu. Jadi aku putus-putus ya Mbak Damar ya? Enggak. Enggak ya? Oke. Jadi konteksnya kita berikan dulu gitu ya. Baru setelah itu nanya. Jadi baiknya apa ya kegiatannya yang di sini misalnya gitu. Untuk perilaku-perilaku atau rutin tertentu yang kita udah tahu nih. Ini kayaknya rentan nih gitu. Oke, ini boleh kita next Mbak Damar? Boleh, silakan. Ini bisa di-skip juga. Ini adalah pengalaman orang tua yang sudah mencoba rutin chart. Nanti bisa dibaca di materi yang sudah diberikan, Bapak Ibu. Oke, next-nya adalah Intinya Mbak Damar kayaknya apa namanya pernah saya baca juga di buku itu salah satu bentuknya itu bisa Bapak Ibu memfoto anaknya gitu. oh iya, Jadi betul. jadi pas dia bangun tidur misalnya mau mandi gitu ya bawa handuk misalnya terus kita foto. Nanti pas dia sekolah online misalnya kita foto, dia main sepeda kita foto. Jadi foto-foto itu yang akan disusun untuk rutin chart gitu. Oke. Wah, lumayan nih Mbak Prita, kita masih punya waktu buat PHP ya kayaknya. Betul. Oke. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk kita mau cobakan parents helping parents gitu ya dengan dengan tools-tools yang kita sudah pelajari gitu ya. Nah, untuk parents helping parents ini kami perlu bantuan satu orang yang bersedia atau yang merasa punya perilaku menantang, ada perilaku menantang anak-anak yang kita masih bingung cocoknya tools yang mana, atau kita merasa stuck di situ, boleh Bapak Ibu raise hand satu orang gitu ya. Nanti coba kita akan fasilitasi. Adakah yang bersedia? Bagi yang tidak bisa menyalakan video, tidak apa-apa, audionya saja. Tapi minimal menggunakan audio ya, karena kalau chat agak susah. Oke, ada yang bersedia? Mungkin ada perilaku menantang yang ingin kita bahas di sini. Oke, baik. Silakan saya unmute ya. Di depan. Aku pindah tempat dulu ya, soalnya ada anakku di depan. Oke. Boleh. Oke. Perilaku menantangnya itu memang kayak lagi suka mengusir. Saya sempat cerita sih di grupnya Mbak Damar. Yang kayak bentar-bentar papa pergi deh, mama pergi gitu. Terus memang lagi kayak mengusir, terus mendadak kayak sekarang suka menggigit yang kayak gitu. Aku setelah ikutan kelas ini aku berasa ini undue attention ya. Karena kan kita dua-duanya sama-sama kerja. Lalu sebelumnya ada neni yang memang jagain dia, lalu kan berhenti. Jadi kayak kehilangan banget gitu. Terus abis itu juga kita nggak pakai neni lagi kan. Jadi ya mungkin dia juga merasa kehilangan. Nah semenjak itu sih kita rasanya kayaknya berubah banget gitu.
dari yang suka ngusir, mendadak gigit. Dia kan udah 3,5 tahun nggak nambah gigi lagi ya, jadi nggak mungkin giginya gatel gitu. Emang cari perhatian kalau menurut aku gitu. Sementara sih yang aku masih ingat nggak terakhir kali kejadiannya gimana? Dipicu apa, lalu respon dia seperti apa, dan apa yang dirasakan oleh orang tua? Oke. Terakhir kali tadi siang gitu. Tadi siang kita di mobil, terus lagi mau ke rumah omanya buat ulang tahun gitu. Terus saya nggak sengaja jatuhin mainan lah intinya gitu di mobil. Saya bilang, udah mama pergi aja gitu. Yang saya rasakan sih kalau sekarang sih udah lebih kebal ya, kayak nggak ada terlalu rasa apa-apa sih Mbak. Karena udah saking dia sering yang ngomong kayak gitu, saya udah nggak ada rasa. Tapi awal-awalnya itu saya ngerasa kayaknya ya sedih juga gitu, feeling guilty juga, apa karena saya ya dia ngomong kayak gitu. Juga ada rasa kayak kesel juga, ini anak kok kurang ajar banget ya ngomongnya gitu sih. Oke, jadi perasaan yang paling menonjol terganggu karena dia kurang ajar atau guilty-nya, Mbak? Lavern. Mbak Lavern, iya. Lebih kayak terganggu, Mbak, terganggu karena kurang ajar sih. Oke. Baik, oke. Jadi terganggu karena kurang ajar ya, oke. Dan ada rasa bersalah di situ ya, oke. Mbak Damar, kita mau tayangkan mistaken goals chart-nya? Boleh. Biar teman-teman bisa membantu juga untuk memilihkan kira-kira masuknya ke dalam perilaku yang apa nih. Goal dari si anak kira-kira apa? Oke, baik. Jadi tadi perasaannya Mbak Lavern adalah merasa terganggu dan merasa bersalah ya. Oke. Nah, sebelum merasa kebal, apa reaksi Mbak Lavern terhadap siapa Mbak nama anaknya? Jojo. Oke. Apa reaksinya Mbak Lavern terhadap Jojo? Reaksi saya waktu awal-awal itu adalah saya bilang nggak boleh ngomong kayak gitu. Kalau mama beneran pergi gimana? Gitu. Saya sih ada beberapa respon ya Mbak, tapi yang ya paling sering sih itu saya selalu bilang kalau memang beneran mau pergi, dia bilang iya pergi aja. Benar, coba nih lagi mau nggak mama pergi? Dia bilang enggak. Kalau nggak mau, berarti kan jangan ngomong kayak gitu. Kalau ngomong kayak gitu tuh, mama bisa sedih, gitu. Terus kedua, mulai ngamuk. Apa-apa ngomong kayak gitu berani banget tuh jadi anak, gitu. Terus, lalu reaksi berikutnya itu, saya bilang, ya udahlah kalau gitu mama beneran pergi deh. Ya antara 3 itu sih Mbak, saya ulang-ulang terus. Oke. Nah, kita coba ambil satu responnya Jojo yang paling Mbak Lavern ingat ya, pada saat reaksinya Mbak Lavern apa, responnya yang mana gitu, satu sampel deh. Oke. Kalau gitu mungkin yang paling sering itu yang tadi saya bilang beneran mau mama pergi. Kalau mama beneran pergi, mama beneran pergi loh gitu. Nanti kamu sedih nggak? Terus dia sih kayak ya awalnya kayak gitu, nanti mulai teriak-teriak, lari-lari gitu kan. Terus ya udah saya biarin, lalu nanti dia nyamperin lagi, mama pergi aja gitu. Oke. Mama pergi. Terus ya dia kalau setelah beberapa kali ya dia ngulang-ulang terus. Dan baru dianya bilang gitu, nggak mau, terus bisa sorry gitu dianya. Oh, baik. Berarti responnya Jojo apakah kategorinya masuk ini Mbak Lavern, dia berhenti sementara namun terjadi lagi di lain waktu? Betul. Benar ya? Oke.
Nah, kalau menurut Mbak Lavern, kira-kira apa ya belief behind behavior-nya Jojo? Ini ada pilihan, tapi kalau di luar ini juga nggak apa-apa. Kayaknya ya itu sih, aku hanya berharga saat aku mendapatkan perhatian. Karena memang ya waktu dia ngomong gitu pasti saya langsung berhenti kerja gitu sih, atau saya pasti berhenti ngapain untuk ngomong sama dia. Oh, oke. Berarti ada sumbangsih kita ya, ada sumbangsih Mbak Lavern untuk membuat belief behind behavior-nya ini makin kuat gitu ya. Oke, jadi karena kita meladeni dia juga berarti ya, responnya selain mengingatkan juga meladeni Jojo dengan kita berhenti pekerjaan kita hentikan gitu ya. Oke, nah Mbak Lavern kira-kira dalam dalam percecokan ini gitu ya, kira-kira ini ada 3 pilihan. Ada nggak salah satu yang Mbak Lavern percayai atau rasakan sehingga Mbak Lavern tadi memilih untuk ya udah dihentikan kerjaannya terus ngeladenin dia. Ada nggak kira-kira dari 3 ini? Nggak ada dari 3 ini sih. Kalau saya lebih baik meladenimu tapi daripada ngeliat kamu rusak gitu. Oke. Anak kurang ajar gitu. Oke. Jadi lebih baik aku meladenimu sebelum kamu lebih parah lagi ngomongnya gitu ya. Oke, baik. Oke, nah berarti kode pesan dari Jojo yang lebih ke yang pertama kayaknya ya, perhatikan aku ya. Oke. Nah kalau dari respon yang disarankan ini, Mbak Lavern, kira-kira mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan? Yang paling memungkinkan. Karena kan memang ada kondisi, kalau kerja itu ada kondisi di mana waktu udah mungkin lock gitu ya, nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Maka saya tanyanya mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Soalnya memang jam kerjanya panjang banget sih, bingung juga. Mungkin lakukan special time ya. Special time, oke. Tapi mungkin nggak setiap hari. Oke. Lakukan special time. Nah, nanti mungkin Mbak Lavern bisa coba catat gitu ya. Kalau saya suka betul-betul dalam hitungan waktu gitu ya. Sehingga kelihatan gitu, lebih panjangnya tuh kelihatan. Ada lagi nggak Mbak Lavern yang mungkin kalau special time-nya mungkin masih on and off, ada lagi nggak yang mau coba dilakukan? Yang sebenarnya udah sempat saya lakukan itu tuh yang bantu anak membuat daftar rutinitas sih. Saya jadi bikin jam kerja di rumah gitu. Lokasi tempat kerja sendiri, saya bikin kayak ada jam dinding, saya coret-coret sama dia, jam segini mama kerja gitu. Oke. Belum membaik sih Mbak. Umur berapa Mbak Lavern, Jojo? Tahun. Berapa? 3,5 tahun. Baik. Oke, berarti yang special time sama daftar rutinitas ini yang sudah dicobakan ya? Sama mungkin lakukan family meeting. Lakukan family meeting sih, ini tadi saya tertarik banget pas saya dengar, kayaknya it's a good idea. Oke, berarti family meeting sama special time yang mau dicobakan. Baik. Selamat mencoba. Oke. Iya. Mbak Prita, ini biar PHP-nya jalan gitu ya, saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain setelah mendengarkan cerita dan memecahkan kode bersama-sama tadi, kira-kira dari tools di 52 parenting tools ini ada lagi nggak ya yang bisa menjadi ide untuk dicoba oleh Mbak Lavern? Silahkan kalau ada yang punya ide gitu ya.
saya sendiri pengen memberikan ide tentang anger wheel of choice, Mbak Lavern, di halaman 5. Jadi pilihan roda kemarahan, karena tadi dari ceritanya kan kalau marah selalu mengucapkan itu gitu ya. Mungkin dia butuh opsi lain, mengungkapkan kemarahan itu bisa dengan apa saja kayak gitu. Nah, bisa diajak untuk menggambar atau membuat gitu ya, anger wheel of choice kira-kira yang bisa melampiaskan amarahnya apa saja kayak gitu. Oke, lalu dari Mbak Nun Halida ada connection before correction. Connection bisa dilakukan dengan apa saja, tools-toolsnya itu seperti misalnya berpelukan, eye to eye gitu ya. Lalu ada lagi dari Bapak Ibu? Positif time out dulu, oke. Baik bagi orang tuanya maupun bagi anaknya ya. Oke, apakah ada lagi? Oke, kita bisa sambil membuka satu persatu. Oke, saya ini pilih yang baru saja saya buka ya, Mbak Lavern. Mungkin bisa don't back, talk back. Gitu ya. Di situ ada caranya bagaimana untuk tidak membalas ucapan balasan anak gitu ya. Kita validate feeling. Sounds like you are really angry gitu ya. Kayaknya kamu marah banget gitu. Oke. Lalu apakah ada lagi? Itu bahas dari mata ke mata dari Mbak Tia dan Mbak Novi. Lalu family meeting tadi sudah ingin dicoba oleh Mbak Lavern. Oke. Oke. Kita baru sampai 30 ya, halaman 30 ya. Oke, sepertinya sudah cukup banyak. Apakah sudah memberikan cukup banyak ide, Mbak Lavern? Udah banget sih, Mbak. Thank you banget ya. Aku kayak nggak sabar pengen nyobain, tapi deg-degan juga. Oke, nggak apa-apa karena kesempatannya kalau denger jadi gue kita coba lagi. Oke. Baik, terima kasih Mbak Lavern sudah berbagi dan terima kasih Mbak Damar. Baik. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, kira-kira proses seperti itu tadi yang yuk kita lakukan di grup kita gitu ya, supaya parents helping parents-nya kita coba arahkan berdasarkan apa yang kita pelajari gitu. Jadi kita agak di shaping dulu nih diskusinya, kita coba arahkan dulu gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing lagi silahkan, dan ternyata mungkin banyak ide dari Bapak Ibu yang tadinya Mbak Lavern belum kepikiran gitu ya. Mbak Lavern kepikirannya baru special time, family meeting gitu. Ternyata banyak ide dari Bapak Ibu yang oh iya ya, kenapa nggak itu dicobain gitu. Jadi yuk nanti kita bisa mulai, karena grupnya masih akan diperpanjang sampai akhir minggu depan ya Mbak Damar ya. Betul, betul. Jadi setelah kelas selesai, grupnya masih akan ada untuk berlatih, dan kami masih menjadi fasilitator gitu ya, agar nantinya waktu kami sudah pergi dari grup, misalnya grupnya mau terus dijalankan, itu sudah ada pola. Gitu. Ya, betul. Jadi silakan dicobakan seperti tadi. Dan alangkah baiknya coba kita share berdasarkan mistaken goals chart gitu ya. Anak saya begini, yang saya rasakan itu begini gitu ya, supaya teman-teman yang mau membantu juga bisa terpetakan. Oh, itu kira-kira masuknya ke yang mana gitu. Jadi 4 kategori di mistaken
goal chart dan nanti teman-teman bisa menanggapi di bawahnya gitu. Kayaknya ada juga nih dari tools code yang ini yang bisa dicobakan. Kira-kira begitu. Baik, Mbak Damar ada yang mau disampaikan mungkin untuk assignment-nya? Untuk assignment-nya, sorry sebentar. Tadi kita sudah bahas tentang yang ini ya. Sorry sebentar. Discouragement dan ini kita membahas tentang peran kita gitu ya, peran kita dalam mistaken goal chart gitu ya. Jadi kita refleksi ke dalam diri sendiri, kira-kira apa sih tantangan yang anakku paling sering lakukan akhir-akhir ini gitu ya, dan peran apa yang sebenarnya peranku apa di situ gitu ya. Nah, dengan merefleksi itu tadi, kita bisa menyetop diri sendiri. Gimana nih kalau peranku aku kurangin, peranku aku stop, apakah terjadi perubahan gitu ya? Karena kadang-kadang ada kalanya gitu ya, kita bahkan nggak pakai tools apa-apa, kita menyetop diri kita untuk berperan dalam challenge-nya dia, itu udah ngaruh banget kayak gitu. Oke? Betul, Silakan betul. nanti melakukan refleksi diri ya. Kira-kira aku punya peran apa nih dalam challenge yang dia lakukan. Baik, itu dan Bapak Ibu kalau mau ada yang terpikir untuk menuangkan rutin chart-nya atau mendiskusikannya bersama anak-anak, boleh-boleh saja gitu ya. Dan kalau misalnya anak-anak masih terlalu kecil gitu, kita boleh kok rutin chart-nya itu, diskusinya itu modelnya gambar aja gitu ya. Misalnya kita print gambar, terus kita tempel velcro misalnya, lalu nanti anak yang menempelkan gitu ya. Boleh misalnya kalau misalnya dia belum ngerti pertimbangan gitu ya, jadinya makannya ditaruh di yang urutan keberapa misalnya, boleh tetap kita arahkan gitu ya. Misalnya, wah nanti takutnya kamu lapar, nggak punya tenaga buat lompat-lompat. Kita pindah ke sini boleh, jadi bisa makan bersama-sama dengan ibu gitu ya misalnya. Nah, kalau udah ada gambarnya, nanti mengingatkannya lebih enak. Wah, sekarang kita habis mandi nih. Jadi kita mau ngapain ya? Misalnya gitu. Jadi rutin chart ini bisa dipakai untuk alat asking juga gitu. Itu bisa dicobakan. Baik, Bapak Ibu, kita jumpa lagi besok. Sebenarnya ada plus minusnya ya. Ada plus minusnya. Mungkin kita jadi belum kenyang diskusinya, tapi di sisi lain kita jadi bisa dapat cepat-cepat yang komplit nih. Jadi minggu depan diskusinya itu bisa udah dengan persenjataannya tuh udah lengkap gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sore hari ini. Semoga dapat insight dari sore hari ini. Selamat mencoba, selamat merenungkan. Selamat sharing juga dengan pasangan supaya kita kerjanya nggak sendirian gitu ya. Semoga pasangannya pada saat diajak sharing nggak ditinggal main HP ya. Oke. Terima kasih. Ya, yang diajak family meeting pasangannya dulu ya. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum.